Halo sahabat pecinta kisah nyata, bagaimana kabar kalian? Terima kasih sudah klik video di channel ini. Kasus di video ini berasal dari negara Afrika Selatan, di mana seorang gadis yang sangat materialistis dan hobi pamer menikah dengan pria yang tidak kaya. Lalu sang gadis sangat marah dan kemudian memutuskan untuk nikah kontrak demi harta, agar hidupnya bisa enak dan gak susah lagi. Tapi ternyata yang terjadi sangat mengenaskan. Langsung saja kita ke kisahnya. Gadis cantik ini bernama Agnes Serfontein. Lahir pada tahun 1993, yang merupakan sekretaris pada perusahaan pengolah biji yang ada di kota Pretoria, negara Afrika Selatan. Dia terkenal pintar dan ramah, banyak disukai pria, dan mengutamakan pendidikan di dalam keluarganya. Agnes adalah anak sematawayang dari pasangan Pak Marcel dan Ibu Ida Serfontein, yang sebenarnya berasal dari wilayah Bloemfontein sebelum pindah ke Pretoria, Afrika Selatan. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga sangat dijunjung tinggi oleh keluarga mereka, makanya sang ibu selalu mengajari Agnes untuk mencari pasangan yang baik dan terhormat. Calonnya harus dari keluarga baik-baik, sopan serta menjalankan kehidupan agama yang kuat. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab Agnes lama dapat pacar. Gak mau salah pilih, hingga banyak menolak cowok yang berasal dari tempat kerja atau kampus kuliahnya. Sekitar pertengahan tahun 2019, dia diperkenalkan oleh seorang pria yang lebih muda setahun bernama Swart Erasmus. Yang ternyata pria ini memikat hatinya Agnes. Swart yang bekerja di Bursa Efek Pretoria baru beberapa bulan, karena sebelumnya dia bekerja di kota Johannesburg. Bahkan Agnes secara sembunyi mulai mengintip akun sosmed milik Swart yang gak begitu banyak postingannya. Kelihatannya lelaki tersebut dari keluarga terhormat, hobi tersenyum, dan rata-rata komen yang muncul lebih banyak memuji pendidikan serta pekerjaannya saat itu. Sepertinya Swart jomblo, hingga mulai bikin Agnes penasaran. Dia kemudian banyak nanya lagi sama teman kerja yang kemarin mengenalkan dia ke Swart, dan kebetulan sekelas sama Swart waktu SMA. Lalu Swart diajak ngumpul, sampai akhirnya benaran dekat dengan Agnes. Agnes yang awalnya berani minta nomor handphone, kemudian kirim pesan nanyain kabar. Hingga asmara pun bersambut, dan keduanya mulai berkencan di bulan September 2019. Agnes menyatakan perasaannya duluan, diterima langsung sama Swart. 2 bulan kemudian lelaki itu membawa Agnes menemui pamannya di Johannesburg, karena pemuda itu yatim piatu. Pak Marcel dan Bu Ida sangat menyukai Swart, sopan bertutur kata, lembut dan sering bawain makanan. Sampai dalam beberapa kesempatan diajaklah Swart makan malam bersama, untuk mempererat hubungan. Agnes merasa bahwa Swart sosok yang dicarinya sejak dulu. Agnes baru 1 kali pacaran, itu pun waktu kuliah dan gak pernah merasa cocok lagi sama pria manapun. Hati kecilnya berkata, bahwa lelaki itu adalah belahan jiwanya, meskipun Swart lebih muda namun kedewasaannya selalu muncul di berbagai situasi. Uangnya juga banyak, menurut Agnes. Cewek itu minta nikah dan langsung disetujui sama cowoknya. Ibu dan ayahnya mau mereka kenal dulu lebih lama, karena mereka baru 6 bulan pacaran. Tapi naluri Agnes sudah mengatakan cocok, dan tekadnya pun sudah bulat untuk menjadikan Swart sebagai suaminya. Pada hari Jumat 10 Januari 2020, saat keadaan mulai heboh dengan kemunculan pandemi, keduanya menjalani prosesi pernikahan dikala usia Agnes 26 tahun, dan suaminya 25 tahun. Dalam masa pandemi, mereka tinggal di apartemen milik Swart. Agnes yang baru tahu ternyata masih ngontrak, dikiranya sudah hak milik. Namun pria itu menjelaskan, dia itu baru setahun di kota Pretoria, masih belum niat membeli rumah atau apartemen. Karena bisa saja nanti kerjanya dipindah lagi.
Sebulan kemudian Agnes meminta untuk berhenti dari kerjaannya dan ingin menikmati untuk jadi istri rumah tangga. Tapi ditolak sama Swart, karena supaya bisa sama-sama menabung, jangan gegabah dulu, masa risein di masa pandemi. Ini membuat Agnes marah, dan bilang pasangan lain pun kalau sudah nikah, istrinya disuruh berhenti kerja dan di rumah aja nyambut suami, kenapa kamu malah nyuruh aku tetap ngantor? Swart bilang, karena uang mereka kan gak banyak, dan sejujurnya biaya untuk nikah kemarin juga dipinjam dari pamannya, karena tabungannya gak cukup. Hutangnya 400 ribuan, atau sekitar 300 juta rupiah, jadi ada baiknya kalau sekarang kita sama-sama tetap kerja supaya bisa nyicil pinjaman itu, sekaligus nabung untuk kredit rumah impian. Agnes makin ngamuk dan gak terima, karena disuruh ikutan bantu bayarin hutang, tau gitu gak buru-buru nikah. Kenapa selama ini ngakunya kaya, dan punya posisi bagus di kantor, kalau kenyataannya bokeh, ucap Agnes. Swart bilang, dia gak pernah ngaku-ngaku kaya dan jabatannya bagus, dan mobil yang dipakai selama ini kan milik kantornya. Agnes kan yang terus-terusan ngedeketin dan telepon-teleponan, ngikutin kemana-mana bahkan saat Swart ada pertemuan dengan beberapa rekan bisnis. Lelaki itu pun mengaku, justru dia dipindahkan dari pusat ke Petroria karena kurang berprestasi, daripada dipecat, mending ikut aja, ucap Swart. Dalam beberapa hari pasangan itu saling diam, bahkan Agnes menunjukkan muka murung dan sering melempar barang sana-sini di rumah, karena merasa dibohongi dan tertipu mentah-mentah, apalagi saat diajak ke rumah pamannya Swart waktu itu di Johannesburg, rumahnya gede banget, ternyata ponakannya melarat. Di bulan Juli 2020 saat pandemi lagi gencar-gencarnya, membuat Agnes dirumahkan. Hal ini yang membuat keuangan makin menghimpit, pendapatan Swart juga tidak banyak, karena dia punya cicilan hutang biaya nikah sama pamannya. Sudah perjanjian di atas kertas untuk bayar setiap bulan, dan Agnes tidak mau sampai orang tuanya tahu kalau dia kesulitan ekonomi, serta berpura-pura bahagia dan hidup mewah di hadapan Pak Marcel dan Bu Ida. Bahkan saat ayahnya menanyakan kapan mereka akan melaksanakan bulan madu, Agnes selalu bilang nanti setelah pandemi. Karena dulu Agnes sudah gembar-gembor akan menjalankan bulan madu keliling Eropa, sama keluarga dan teman-temannya, tapi sekarang apalah daya. Bahkan dia setiap hari menggerutu terus pada suaminya, tapi percuma. Justru Swart selalu sabar menghadapi kelakuan Agnes, yang sudah kayak orang stres. Awal tahun 2021, saat anniversary pernikahan mereka sama sekali tidak ada acara apa-apa, kerabat dan teman-temannya bertanya, sepi amat gak ada perayaan. Bahkan sahabat dekatnya yang kerja di travel agent mengejar dia terus, karena dulu Agnes janji mau beli paket bulan madu keliling Eropa, tapi kok gak beli-beli. Untuk ikutan ngumpul, shopping baju dan tas pun sudah tidak pernah, yang justru kena sindir sebab masih pakai outfit dan aksesoris gitu-gitu aja dari dulu. Sementara Agnes pun sudah tidak diterima kerja lagi sama perusahaan lamanya tanpa kejelasan, makanya demi untuk membungkam semua mulut-mulut yang mulai meremehkan dirinya, dipaksa Swart meminjam lagi ke pamannya, supaya bisa melakukan bulan madu keliling Eropa. Tapi ditolak, karena dana yang diperlukan tidaklah sedikit. Agnes maksa, sampai kemudian terdiam saat Swart mengancam akan melaporkan ke mertuanya, mengenai uang mereka yang sebenarnya kosong. Kali ini suaminya tegas, berkata gak akan kemana-mana, keuangan mereka terbatas, lebih baik memiliki kualitas hubungan daripada sibuk memenuhi keinginan orang lain supaya terlihat kaya. Akhirnya tiap hari Agnes cuma ngamuk kerjanya, dan menyesali pernikahannya yang membuat dirinya menderita. Karena sekarang sudah miskin, tidak bisa hidup foya-foya. Pada bulan Agustus 2021, sang paman menghubungi Swart, dan bercerita bahwa sebenarnya uang yang dipinjam kemarin bukan miliknya, justru milik keponakan lain yang bernama Otto Plessies, yang berusia 36 tahun, yang merupakan pengusaha kayu jati. Ayahnya Otto adalah sepupu dari ibunya Swart, mereka sudah lama tidak bertemu, terakhir jumpa Swart saat masih umur 7 tahun. Tapi sudah lupa karena Otto dan keluarganya sempat pindah ke wilayah Namibia. Pengusaha itu sekarang tinggal di Cape Town bersama istrinya yang bernama Mary Anne dan 4 orang anak.
Dialah yang ternyata memberikan pinjaman uang pada Swart untuk biaya nikah, bukan pamannya. Ini membuat Agnes kaget sekaligus senang, karena sepupu suaminya ada yang kaya, dan siapa tahu mau meminjamkan uang untuk biaya bulan madu mereka yang terus terpending. Mereka kemudian dibelikan tiket pesawat oleh Otto untuk terbang menuju Cape Town, untuk silaturahim serta membicarakan tentang masalah hutang piutang. Setelah ketemu, Swart dan Otto saling pelukan, cerita sana-sini serta ngomongin saudara lain dan pernikahan yang baru dijalanin sama Agnes. Pasangan itu disuruh untuk tinggal selama seminggu, karena memang kebetulan Swart juga mengambil cuti dalam selang waktu tersebut. Di hari kedua mereka di sana, Agnes sadar bahwa terjadi perang dingin antara suaminya dan sepupunya, seperti marahan. Swart juga tidak ingin cerita sama Agnes. Tanggal 28 Agustus, dengan mendadak Swart mengajak Agnes pulang, padahal mereka baru 3 hari di situ, harusnya kan sampai awal September. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba semuanya berubah tanpa diketahui sama Agnes, tapi tetap saja sang suami bungkam dan tetap mengajak pulang. Dia akan mencari tiket ke Pretoria secepat mungkin, dan jangan pernah kembali ke rumah Otto lagi. Makin ngamuklah si Agnes, yang memang wataknya sudah keras. Dia mau tahu ada apa ini dan apa yang terjadi. Kenapa jadi pada musuhan dan mendadak pulang? Dan beli tiket pakai duit sendiri, janjinya kan akan dibayarin oleh Otto. Akhirnya Swart pun bicara, kalau Otto meminta mereka melunasi hutang besarnya dalam waktu 6 bulan ke depan, atau boleh memilih Agnes menikah kontrak 1 tahun sama adik bungsunya Otto bernama Joshua Plessies. Berusia 33 tahun yang memiliki kekurangan Down syndrome. Karena ternyata si Joshua pernah melihat di sosmed foto-foto pernikahan Agnes dan Swart tahun lalu, kemudian jadi terobsesi dengan kecantikan Agnes. Ingin memilikinya walaupun hanya untuk sesaat, Joshua sering mencium foto Agnes, dipeluk sembari tidur, dan berangan-angan bisa dilayani wanita tersebut di kasur dengan penuh kasih sayang. Otto merasa kasihan, lalu memanggil mereka. Jika Swart rela membagi istrinya hanya untuk setahun, paling cuma menemani seperti tugas babysitter. Karena sepertinya Joshua tidak punya hasrat diranjang dan hanya ingin Agnes ada di sampingnya, Swart menolak hingga Otto marah dan menyuruh bayar semua hutangnya dalam masa 6 bulan. Ancaman ini membuat sesak, dari mana dapat uang sebesar itu hanya dalam waktu 6 bulan, setahun ini saja nyicil baru kebayar 20%-nya, apalagi 6 bulan, gajinya pun tidak cukup. Namun akan diusahakan untuk pinjam ke orang lain, daripada harus mengorbankan sang istri. Setelah mendengar itu Agnes terkejut serta kegirangan, dan justru menyetujui. Dia sudah capek hidup kekurangan uang terus, dia rela menemani Joshua setahun, asalkan hutang mereka lunas dan harus menambah bayaran lagi. Swart kaget, dan bilang, kok bisa-bisanya Agnes mau demi uang? Si Joshua kan belum tentu gak punya hasrat, kalau minta dilayanin di atas ranjang juga bagaimana? Jangan ngaco lah. Kata Agnes justru ngaco kalau kesempatan emas gak dimanfaatin, uang tuh penting buat hidup, cerai sama suami pun jadi, kalau memang ada uang. Tampang doang, tapi miskin banyak gaya, emang bisa beli apa? Makanya dia nolak saat diajak pulang, lalu mengajak ngomong Otto supaya bisa dipertemukan dengan si Joshua, yang kala itu ada di luar kota untuk berobat. Kawin aja secepatnya, asalkan hutang lunas dan ditambah transfer 100 ribuan lagi, atau sekitar 80 juta rupiah sekarang juga, ucap Agnes. Dia lebih siap untuk menjalani profesinya sebagai istri kontrak. 3 hari kemudian Swart pulang sendiri ke Pretoria karena sudah mulai masuk kerja. Mertuanya bolak-balik datang dan menelpon, menanyakan di mana Agnes berada, karena teleponnya tidak diangkat sama Agnes. Lelaki itu cuma bilang, dia masih di Cape Town karena ada kerjaan dan akan segera menghubungi mereka. Dalam waktu 2 bulan setelahnya, Swart hidup sendirian. Agnes menghubungi beberapa kali ayah ibunya untuk memberikan kabar, sambil bilang dapat job dari sepupunya Swart, dan malahan betah. Pada 8 November 2021, Swart mendapatkan email dari istrinya mengenai berkas-berkas perceraian, yang tentu saja Swart tidak kaget. Karena sudah diduga sebelumnya, kalau Agnes emang mata duitan dan akan meninggalkannya cepat atau lambat.
Dia coba hubungi Otto, namun sepupunya bilang dia tidak tahu apa-apa mengenai berkas-berkas tersebut. Semenjak Agnes di Cape Town, Joshua mulai nyaman tinggal dengan Agnes yang menemaninya, makan, main, dan tidur layaknya babysitter. Perempuan itu selalu menolak tiap kali Joshua mengajak berhubungan badan, yang sempat bikin Joshua marah. Namun Otto selalu menjelaskan bahwa Agnes punya penyakit yang tidak memungkinkan untuk melayaninya, dia mengerti dan nurut saja. Namun beberapa minggu terakhir, di pertengahan November ternyata Agnes berkenalan dengan pria lain di sosmed dan sering telepon-teleponan di tengah malam, ini membuat hati Joshua cemburu. Hingga beberapa kali berani memukul wanita itu, walaupun nikahnya bohongan tapi kan Joshua taunya itu nikah benaran. Jadi selama kontrak harusnya Agnes setia sama dia, ini malah kegatelan sama orang lain. Jumat subuh sekitar pukul 4 pagi, Joshua terbangun dan langsung menuju ke dapur untuk mengambil pisau. Dia sudah tidak tahan lagi sama kelakuan Agnes, yang sepertinya memiliki kekasih gelap. Saat perempuan itu tidur, dia serang dengan senjata tajam yang tadi diambilnya. Dalam kegelapan, Agnes terhujam pisau hingga Agnes pun menghembuskan nafas terakhir di usia ke-28 di atas kasurnya. Setelah itu Joshua menangis dan membangunkan abangnya, yang langsung memutuskan untuk melapor pada polisi. Tentu saja kedua orang tua Agnes kaget bukan main setelah tahu apa yang terjadi pada putrinya, terkhusus saat terbongkar mengenai kondisi terakhir perempuan itu yang telah menjadi istri kontrak dari Joshua Plessis. Marah sama Swart serta memakinya dengan bilang, suami tidak bertanggung jawab. Namun dia bisa apa, justru itu keinginan istrinya sendiri. Bahkan Otto menunjukkan surat perjanjian yang langsung ditandatangani oleh Agnes, serta pengakuan wanita itu pada sebuah rekaman video di HP. Bahwa semua dilakukan atas keinginan sendiri, tidak peduli pada sang suami yang setuju atau tidak, serta besaran uang yang akan didapat di awal dan di akhir kontrak tersebut. Diketahui pada awal September 2021, Swart kembali sendirian setelah bertengkar hebat dengan istri dan sepupunya, dia gak rela Agnes dijadikan istri kontrak. Sementara Otto bilang paling Agnes berfungsi sebagai babysitter, gak bakal disentuh oleh Joshua secara hasrat, itu janjinya. Pemberkatan acara nikah bohongan di rumah mereka dihadiri teman yang pura-pura sebagai pendeta, dan juga surat nikah bohongan hanya untuk membuat Joshua senang. Mereka juga sudah menjelaskan pada Joshua bahwa pernikahan ini hanya bersifat sementara karena Agnes sudah punya suami. Dia setuju saja, yang penting Agnes dilarang pergi dari sisinya sampai 1 tahun ke depan. Kenyataannya menurut Otto dan Joshua, Agnes memiliki kekasih baru yang dikenalnya dari Instagram dan tinggalnya juga gak jauh dari keluarga Plessis. Teleponan terus hampir tiap malam, bahkan pernah 1 kali bertemu dengan kekasih gelapnya di sebuah hotel saat pura-pura ada urusan. Diikuti sama Otto dan sempat terjadi perdebatan juga, Agnes minta maaf dan janji gak akan menemui pacar gelapnya. Namun kenyataannya Joshua pun memendam rasa cemburu sendirian atas tingkah Agnes, hingga kekesalannya terakumulasi dan terjadilah peristiwa tragis tersebut. Menurut sang pengacara, Tumelo Mogale yang membela Joshua mengatakan, meskipun usia kliennya sudah 33 tahun, namun daya pikirnya setara dengan anak kecil, mudah marah dan cemburu tanpa memikirkan konsekuensi tindakannya. Agnes membuat dia kesal, padahal sudah sering dinasehatin untuk setia sampai masa kontraknya habis, namun tetap saja tidak bisa menjaga komitmen. Swart juga kecewa dengan sepupunya yang mengancam tentang hutang, dan tega berlaku seperti ini. Dia bukannya tidak mau mempertahankan sang istri, tapi si Agnesnya saja yang melawan terus dan tidak bisa diatur. Bahkan sebelum kemarin istrinya mengirim email berisikan berkas-berkas perceraian, dia itu sudah mempersiapkan dokumen untuk berpisah, namun masih galau sambil mencari saat yang tepat untuk mengajukan perceraian. Setelah kejadian ini, Otto dan istrinya meminta maaf pada Swart. Mereka bercerita,
Kesehatan Joshua belakangan menurun, dan seperti tidak punya semangat untuk hidup. Dia sayang sama adiknya, makanya saat Joshua minta untuk jadi suami Agnes 1 tahun, coba dikabulkan dan sempat kesehatannya meningkat drastis, namun turun lagi saat Agnes punya pacar gelap. Sampai pada keputusannya per hari Senin 11 Juli 2022, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Cape Town menyatakan bahwa Joshua Plessis bersalah atas penyerangan yang mengakibatkan nyawa Agnes Erasmus melayang. Tuntutan tingkat 2, mengingat kondisinya tergolong pada kaum disabilitas, lalu mendapat hukuman 20 tahun kurungan, dipotong sepertiga karena keadaan kesehatannya, dia akhirnya menerima 13 tahun penjara dan boleh bebas bersyarat setelah sedikitnya menjalani 10 tahun kurungan penjara. 2 kali banding dilakukan pihak keluarga, namun tidak mengurangi hukuman. Otto dan istrinya sempat juga dituntut oleh orang tua Agnes, sebab dianggap yang mulai mencetuskan berbagi istri tersebut. Namun pada bulan Januari 2023 tuntutannya dibatalkan dengan pembayaran uang. Hutang pernikahan Swart juga dianggap lunas oleh Otto, dan saat ini lelaki itu sudah kembali ke Johannesburg. Bagaimana menurut kalian? Tulis komen kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe dan like-nya. Bersama saya, Imam. Sampai jumpa di video yang lainnya.